untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita mulai dengan saat teduh terlebih dahulu. Amin. Saya mengundang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan mengatakan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama mengangkat satu pujian karena kita. Setiap kita pasti merindukan Natal dan merindukan momen-momen di mana kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Itu sebagai orang percaya adalah hadiah teristimewa yang tidak ada di dunia ini. Mari kita menyanyikan pujian ini. Waktu kecil kita merindukan Natal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Kita merindukan Allah, hadiah yang indah yang menawan. Tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, harga dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman
Doa. Doa pembukaan dibawakan oleh Guru Injil Yogi Ciptosari Dongardir. Saya persilahkan. Mari semuanya tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hanya karena kasih-Mu saja ya Tuhan, membuat Engkau hadir di dalam keterbatasan dunia ini. Engkau yang tidak terbatas, menjadikan diri-Mu terbatas karena kami. Dan karena itu ya Tuhan, tidak ada lebih dari rasa syukur kami yang terdalam. Hanya karena kasih-Mu, kami menjadi dekat dengan Engkau. Tidak ada lagi penghalang. Dosa sudah Engkau taklukkan. Karena kelahiran-Mu segala sesuatu dimungkinkan. Bahkan dosa kami yang Engkau sudah tanggung di atas kayu salib. Itu yang memberikan harapan bagi kami untuk terus berjalan dalam hidup ini. Kami boleh mengatakan, Tuhan, ini hidup kami. Jadikan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu, dengan kasih-Mu yang luar biasa itu, maka hidup kami akan penuh arti sampai akhir nanti. Tuhan, terima kasih untuk arti hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat kami duduk bersama-sama merayakan Natal, merayakan kehadiran-Mu ya Tuhan, bersuka cita, biarlah kami boleh kembali di-refresh, kembali kami disegarkan Tuhan. Bagaimana kelahiran-Mu itulah yang menjadikan segala sesuatunya penuh dengan harapan bagi kami. Karena bukan hanya kelahiran ini kemudian yang terjadi. Bahkan sampai Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi hari ini bagi kami. Menyatakan kehadiran-Mu senantiasa menyertai kami. Kami serahkan ibadah perayaan Natal GSRI Tomang, demikian juga dengan mahasiswa iman bersama-sama Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan masih kuat berdiri. Saya rasa kita sebagai anak remaja, anak pemuda pasti kuat untuk tetap berdiri. Oleh karena itu kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memuliakan namanya, kita katakan Gita Surga bergema. Teman-teman, kita akan menyanyikan pujian ini dengan sambil bertepuk tangan. Kita beritakan dan kita katakan bahwa telah lahir Raja yang mulia dan datang ke dalam dunia. Di surga disembah Kristus Raja yang bakal. Yang di surga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Yang
surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Mati untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi salahan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi salahan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Mana semangat anak muda? Berikan dulu tepuk tangannya. Oke, kayaknya semangat kita kurang pada malam ini. Dan saya rasa juga kita pemusik harus lebih semangat lagi. Dan yang bernyanyi juga harus lebih semangat. Oleh karena itu, mari kita ulang kembali pujian ini. Khususnya lagu Dia Lahir untuk Kami. Artinya, Yesus telah datang ke dalam dunia dan kita harus bahagia dan bersuka cita. Sekali lagi kita nyanyikan lagu Dia Lahir untuk Kami, Dia bangkit untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami,
Berikan kemuliaan untuk Tuhan dengan bertepuk tangan. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan kelahiran Tuhan Yesus yang dibawakan oleh beberapa teman kita. Ada Kak Lisa, ada Mitzi dan Timothy. Saya persilahkan. Shalom. Shalom. Apakah suara saya terdengar? Kedengaran jelas. Baik, sekarang saya akan membaca Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8-14. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Evangelis Fardik Vandiano. Tapi sebelum itu kita mengangkat satu pujian firman jadi manusia. Satu pujian yang mengingatkan kita bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Dan kita harus mengakui Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah terang di dalam setiap kegelapan.
Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita angkat pujian ini dari bait pertama, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Saya mengundang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Yesus, Kaulah juru selamat. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Ku akui Kita harus mengakui Dia Kau Tuhan bahwa hanya Dia Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada Tuhan lain. Yesus yang rela datang ke dalam dunia. Yesus yang rela mati untuk kita. Dan Yesus yang bangkit bagi kita. bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu. Kau pintu bagi setiap jalan. Saya persilakan Evangelis Fardik untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih yang indah ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan di tengah masa-masa pandemik, di tengah masa-masa kesulitan yang kami alami pada tahun ini, kami bersyukur kami boleh bersama-sama merayakan Natal. Secara khusus untuk Natal Youth di GSRI Tomang. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Engkau cukup bagi kami, anugerah Engkau cukup bagi kami untuk bertumbuh di dalam Engkau. Meskipun di tengah-tengah masa pandemik yang terjadi, kami boleh bertumbuh, kami boleh memperoleh anugerah daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami di antara orang-orang yang belum percaya. Engkau memilih kami, Engkau menetapkan kami untuk menjadi duta Injil di mana kami berada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih merayakan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, suara saya kedengaran ya? Ya, baik. Pertama bersyukur ya, berterima kasih pada rekan-rekan, teman-teman yang ada di GSRI Tomang, boleh memberikan kesempatan waktu untuk bisa bersama-sama merayakan Natal, meskipun memakai platform Zoom seperti ini, tapi bersyukur bisa mendapat bagian di tengah-tengah Natal ini ya, bersama-sama keluarga besar di GSRI Tomang. Ya, perkenalkan nama saya Fardik. Saya melayani di GSRI Kartini ya, juga megang youth dan juga sekolah minggu. Jadi dua komisi ini ya, tapi secara khususnya di youth ya, karena kalau di sekolah minggu hanya menjadi sebagai pembina guru saja, pembina guru sekolah minggu ya. Bersyukur, berterima kasih ya untuk semua, untuk Guru Injil Yogi yang sudah
Daya di tempat ini. Terima kasih untuk undangannya dan untuk teman-teman sekalian di tempat ini. Ya, hari ini saya diberi tema Natal, yaitu dan sukacita. Ya, satu tema yang cukup menarik untuk dibahas di tahun-tahun seperti ini. Ya, di tengah pandemik, di tengah masalah-masalah yang mungkin terlihat kita tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki sukacita. Namun apakah benar kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Allah tidak memiliki pengharapan, memiliki sukacita di dalam kehidupan kita? Natal tahun ini mungkin bagi sebagian orang adalah Natal yang paling gelap. Kenapa? Karena pandemik yang terjadi, karena banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan. Mungkin saja orang-orang kehilangan keluarga oleh karena COVID-19 ini, kehilangan orang yang mereka kasihi. Maka mungkin saja di tahun ini bagi mereka Natal tidak membawa pengharapan bagi mereka. Maka malah membawa satu duka cita seperti itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, seperti apa sih kita ini ya? Bagaimana kita bisa di dalam Natal yang di tahun ini yang begitu chaos ya, kita bisa menjadi Yesus sudah pasti membawa pengharapan bagi kita. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa pengharapan dan sukacita bagi orang lain? Ya, ada satu ayat yang ingin kita baca bersama ya. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian dari Matius pasal 2 ayat 10. Ini kisah tentang orang Majus ya, tetapi saya nggak akan membaca semuanya, hanya Matius pasal 2 ayat 10. Ya, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian ya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Satu kali lagi ya, saya bacakan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ketika melihat para Majus melihat bintang yang hanya bermodalkan bintang, mereka sudah bersukacita, teman-teman sekalian. Ya, di sini kita melihat bagaimana orang Majus, ya, dia bisa pergi dari jauh dengan berbagai tantangan yang ada, berbagai konsekuensi yang bisa mereka alami di jalan dalam perjalanannya menuju ke bintang itu, di mana anak Allah dilahirkan seperti itu. Tapi hanya bermodalkan bintang, dia berjalan dengan penuh pengharapan dan bersukacita di dalamnya. Penting buat kita, teman-teman sekalian, di dalam kehidupan yang penuh dengan chaos, kehidupan yang penuh dengan masalah pergumulan, ya. Saya tidak tahu apakah pergumulan teman-teman pada saat seperti ini, apakah kehilangan pekerjaan atau menjadi masalah dalam kehidupan kita, menjadi tantangan dalam kita melewati tahun ini, ya. Bagaimana orang yang kehilangan orang tua, orang yang kehilangan orang yang dikasihinya, kita bisa katakan dia memiliki pengharapan seperti itu. Tapi bagaimana kita melihat nanti dalam firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kita berpikir bersama, merenungkan bersama tentang bagaimana orang percaya sebenarnya ini. Apakah setiap orang percaya itu memiliki pengharapan? Ya, atau pengharapannya hanya bersifat sementara. Ketika ada sesuatu yang baik, kita memiliki pengharapan yang baik. Ketika saat-saat terdesak, ada masalah, ada pergumulan, maka pengharapan itu hilang seperti itu. Ya, maka kita bisa melihat bagaimana orang Majus ini, mereka berjalan dengan banyak tantangan, ya. Tradisi mencatatkan bahwa mereka beramai-ramai datang dan untuk bertemu dengan satu bayi yang disebut raja seperti itu. Ya, di situ mereka bersukacita karena melihat bintang itu. Ya, karena bintang itu sudah ada di atas rumah itu, teman-teman. Ya, mereka bersukacita. Ya, punya pengharapan, bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Dan akhirnya ketika kita melihat ada pengharapan, maka ada sukacita. Bagaimana kita bisa bersukacita tanpa pengharapan? Ini satu tema yang sedang saya gumulkan dalam beberapa minggu ini, karena
dalam minggu ini ya, dalam bulan ini kita banyak membahas tentang sukacita, membahas tentang pengharapan seperti itu. Tadi juga kami jam 1 siang melaksanakan Natal Youth gabungan dengan Young Adult juga, itu kita membahas sukacita sama dengan damai sejahtera seperti itu. Bagaimana kita bisa memperoleh satu sukacita damai sejahtera seperti itu dalam kehidupan kita ya di tengah masa pandemik ini. Tetapi realita tidak berkata seperti itu ya. Malam hari ini kita mau belajar tentang hal ini. Nah, kita sudah tahu tentang orang Majus, kita sudah paham, kita sudah sering membaca tentang orang Majus ini memiliki satu pengharapan ya, satu sukacita ketika bertemu dengan Sang Juru Selamat. Hal itu yang membuat mereka bisa bertahan, berjalan ya. Kurang lebih ketika dikatakan itu bisa berjalan 1-2 tahun dalam perjalanan mereka. Ketika untuk bertemu dengan seorang bayi yang dikatakan dia melihat satu bintang yang berbeda daripada yang lainnya. Butuh waktu, butuh pengorbanan, banyak tantangan yang mereka alami. Mereka punya pengharapan, secercah pengharapan, maka mereka berjalan dengan biasa, mereka berjalan dengan sukacita seperti itu sampai akhirnya mereka bertemu dengan apa yang mereka inginkan seperti itu. Oleh karena itu kita melihat karena ada pengharapan ya, maka ada sukacita di dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan hidup mereka. Namun kalau kita melihat ada satu contoh di dalam Alkitab ya, bagaimana seseorang itu dia ingin mati karena sudah tidak ada pengharapan. Teman-teman kalau pernah membaca kisah Elia, ya Elia ini menarik ya. Di 1 Raja-Raja pasal 19, di sana dikatakan dia pingin mati, teman-teman. Ya, dikatakan di sana dia pingin mati. Ya, karena sudah tidak tahan, banyak nabi-nabi dibunuh pada masa itu oleh Nabi Baal seperti itu ya. Tapi di satu titik dia tidak ada lagi pengharapan. Lalu di pasal 19, 1 Raja-Raja pasal 19, di sana dia ingin mati, dikatakan ya. Dia pergi masuk jauh ke dalam dan berada di dalam satu gua, di sana dia sudah hopeless. Sudah tidak ada pengharapan, teman-teman. Sudah tidak ada lagi sukacita. Ya, pengharapan sudah tidak ada, sukacita pun hilang, ya. Dan akhirnya dia memutuskan minta mati sama Tuhan. Tuhan, mati, aku ingin mati. Seperti itu, ya. Menarik di pasal 19, di pasal sebelumnya dia mengajarkan iman kepada janda Sarfat, teman-teman. Dia mengajarkan iman kepada seorang janda Sarfat yang tidak percaya sampai percaya. Luar biasa ya teman-teman ya. Seorang yang janda Sarfat ini bisa dikatakan sudah tidak punya pengharapan lagi, sudah hopeless, tapi ketika Nabi Elia menunjukkan bahwa dia ada abdi Allah, dia adalah hamba Allah, maka segala sesuatu yang tadinya sudah tidak ada harapan menjadi ada harapan. Namun menarik di pasal 19 yang tadinya dia mengajarkan iman kepada orang janda Sarfat ini, tapi di pasal 19 dia kehilangan iman itu, teman-teman. Dia melakukan mujizat membangkitkan anak janda Sarfat ya, roti ketika dia janda Sarfat ini dikatakan ini tepung dan minyak terakhir. Ketika minyak dan tepung ini habis, maka kami besoknya mati gitu. Ya, tapi itu di dalam buli-bulinya juga tidak habis. Tapi menariknya di pasal 19 Elia sendiri kehilangan iman. Karena apa? Karena tidak ada pengharapan, teman-teman. Karena teman-temannya banyak dibunuh. Di pasal 19 dia minta mati. Ya, orang yang sudah tidak punya pengharapan lagi biasanya dia sudah tidak mau melakukan banyak hal. Di pasal 19, Elia menunjukkan bahwa dia tidak mau lagi melakukan banyak hal, teman-teman. Dia hanya tidur sampai malaikat membangunkan dia, sampai diservis sedemikian rupa oleh malaikat. Untuk apa? Untuk dia bisa makan, untuk dia bisa berjuang lagi, supaya fisiknya kuat. Tapi Elia berkali-kali, saya udah nggak mau lagi melakukan banyak hal. Saya tidak lebih baik, katanya. Saya tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Lebih baik mati saja begitu. Jadi saya udah hopeless gitu. Ya, di sini kita bisa melihat teman-teman ya. Seringkali ini bisa terjadi ya. Kalau zaman sekarang mungkin orang berkata kalau orang seperti Elia
eh, banyak ngomong doang gitu ya. Dia cuma bisa jadi tour guide, membawa janda Sarfat itu percaya kepada Allah Yahweh, Allah Israel, tapi dia sendiri sebenarnya nggak percaya. Oh tidak teman-teman, dia punya kepercayaan yang luar biasa sehingga dia dipakai oleh Allah. Nah, kembali lagi, ketika orang kehilangan pengharapan, sulit untuk melakukan pekerjaan Tuhan, teman-teman. Oleh karena itu, jagalah pengharapan yang ada dalam diri kita. Jaga itu, tetap berkobar, ya, sehingga sukacita itu ada, seperti itu, teman-teman. Dia di tengah tantangan, Elia ini di tengah tantangan yang terjadi, dia kehilangan pengharapan kepada Allah Yahweh. Yang padahal sebelumnya dia mengajarkan iman kepada janda Sarfat. Tapi apa yang terjadi? Dia kehilangan iman itu karena hilangnya pengharapan. Dia melihat temannya sudah pada mati semuanya, Isabel mau membunuh dia, ya. Itu membuat dia kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera dalam kehidupannya. Tantangan membuat dia kehilangan iman. Hati-hati teman-teman, kita tidak ada yang kebal. Kita tidak satu pun di antara kita yang kebal terhadap tantangan-tantangan yang ada. Bahkan hamba Tuhan, segala sesuatu rohaniawan, tidak ada yang kebal. Jaga terus. Kita sudah menjadi orang percaya. Roh Kudus ada dalam diri kita. Jaga terus pengharapan itu. Jaga terus sukacita itu. Sehingga ketika kita mengalami satu pergumulan, mengalami pergumulan pada saat ini, realitanya seperti ini, COVID-19 ini, kita tidak kehilangan pengharapan itu. Kita tidak kehilangan sukacita itu. Karena apa? Ada satu pribadi yang telah mengisi hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita kehilangan arah, maka kita melihat kita akan menciptakan satu batu besar di dalam kehidupan kita. Batu besar itulah yang akan membuat kita tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat apa yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Padahal ketakutan, ya, kegelisahan, ratap tangis, duka cita, semua itu kita yang bikin. Dan kita buat batu sebesar-besarnya. Akhirnya kita tidak bisa melihat Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melihat ada pengharapan karena kita sedang tertutup oleh batu besar yang kita bikin sendiri. Batu besar yang sedang kita ciptakan sendiri, seperti itu, teman-teman. Seperti Elia, dia ketakutan. Ya, dia sudah tidak ada teman. Lonely, ya. Saat ini paling banyak orang merasa kesepian, merasa kehilangan banyak orang, seperti itu ya. Bahkan teman-teman kita harus bertemu, tidak bisa bertemu secara fisik seperti ini karena pergumulan yang ada, COVID-19 yang ada, seperti itu. Oleh sebab itu banyak orang merasa lonely, bosan, ya, merasa kesepian, bosan dan lain sebagainya, sehingga membuat orang kehilangan itu pengharapan itu. Elia adalah contoh yang sangat mudah kita perhatikan, ya, untuk kita bisa belajar dari Elia. Dia bukan tidak beriman, teman-teman. Bahkan di kalangan orang Israel dia nabi paling besar. Ya, dia nabi besar seperti itu, ya. Tapi ada kalanya dia kehilangan iman itu. Karena apa? Karena ketakutan batu besar itu yang dia ciptakan sendiri. Ketakutan, kegelisahan, kesendirian yang dia anggap dia sudah tidak ada teman lagi. Tapi pada saat itu, ya, itu yang terjadi, teman-teman. Ya, itu yang dialami. Sehingga hilangnya pengharapan. Karena pengharapan dan sukacita itu sudah ada dalam hidup kita. Sejak Yesus datang ke dalam dunia, itulah sukacita. Tadi pagi saya khotbah di KU, ya, tentang sukacita karena juru selamatku. Ya, bersukacita karena juru selamatku. Ini Maria dalam nyanyian di dalam Lukas itu, nyanyian Maria itu sungguh menarik, teman-teman. Dia menantikan juru selamat dengan sukacita. Ya, dia bersukacita karena itu baru penantian, teman-teman. Belum lahir. Tapi kita saat ini, 2000 tahun lalu, Yesus sudah lahir bagi kita. Dia telah mengisi kekosongan dalam hidup kita. Ya, dia telah mengisi segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dia juru selamat kita. Oleh sebab itu, jaga baik-baik pengharapan kita kepada dia. Sukacita kita kepada dia. Pergumulan pasti ada.
kita jangan sebutkanlah, saya tidak akan menjabarkan. Segala sesuatu ada pergumulannya. Bukan hanya di masa pandemik ini. Orang kaya punya masalah dengan kekayaannya sendiri. Orang miskin punya masalah dengan kemiskinannya sendiri. Orang sehat punya masalahnya juga. Dan orang sakit juga punya masalahnya. Oleh karena itu di dalam dunia ini kita tidak mungkin terlepas dari yang namanya penderitaan ataupun terlepas dari yang namanya masalah hidup, pergumulan hidup. Semua ada pergumulan hidup, teman-teman. Tapi bagaimana kita meresponinya? Apakah kita meresponinya dengan membuat batu besar dalam hidup kita? Ketakutankah? Kegelisahan? Kekhawatiran? Segala sesuatu itu bisa kita ciptakan sendiri. Karena itu semua permainan pikiran kita ya teman-teman ya. Ketika kita gelisah, takut seperti itu ya, itu semua permainan pikiran ya, yang terus menghantui kita. Sehingga pengharapan itu tidak ada lagi dalam hidup kita. Padahal Yesus sudah datang, sudah memenuhi pengharapan itu dalam hidup kita. Oleh karena itu teman-teman, ketika Elia mulai bangkit, kita bisa baca di ayat 18. Bagaimana Tuhan katakan kepada Elia, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ketika Elia mendengarkan satu pengharapan itu, ada 7.000 orang nabi yang masih disimpan oleh Allah, yang tidak pernah menyembah Baal, mencium Baal, seperti itu merupakan titik balik pertobatan dia. Pengharapan itu ada, pengharapan itu muncul ketika Tuhan memberikan pengharapan itu pada dia. Dan akhirnya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya dia melakukan segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan dia. Teman-teman, sulit. Sampai pengharapan harapan tidak akan ada sukacita. Kita tidak mengharapkan. Itu, dan karena diperingatkan dalam mimpi, karena pengharapan yang harapkan itu ternyata benar, tidak sia-sia teman-teman. Nah, itu yang membuat kita harus belajar menantikan pengharapan itu. Tanpa kita menantikan pengharapan itu, maka tidak akan ada yang terjadi. Masa COVID ya, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada remaja di bersukacita bagi orang lain. Loh, gimana? Saya aja udah nggak ada pengharapan mungkin ya. Kembali, karena Yesus sudah memberikan pengharapan pada kita dan memberikan sukacita kepada kita. Anak-anak remaja, geser itomang. Berikan, jadilah pembawa. Mungkin orang yang tidak membutuhkan tidak akan membutuhkan pengharapan dari kita, tapi banyak orang di luar sana membutuhkan pengharapan dari kita. Karena kita memiliki hidup. Belum tentu orang di luar sana memiliki hidup. Kehadiran kita membawakan pengharapan dan suka pada dunia, bahwa Yesus lahir ke dunia untuk memberikan pengharapan. Ironis, teman-teman. Ya. Padahal banyak orang Kristen juga berlaku seperti itu. Oleh karena itu penting bagi kita, teman-teman, di tengah-tengah kesulitan ini, nyatakan kepada dunia bahwa Yesus, di dalam Yesus ada pengharapan,
ada sukacita. Sebelum itu, pertanyaan mendasar bagi kita, apakah ada pengharapan dan sukacita dalam hidup kita? Ya. Pertanyaan mendasar bagi kita, apakah ada pengharapan itu dalam hidup kita? Sehingga ada muncul sukacita-sukacita yang kita alami. Dan yang kedua, melalui kehadiran kita nyatakan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan, harapan karena Yesus telah mati untuk menebus dosa kita. Ini adalah karena kita memiliki hidup kekal, bukan kematian kekal. Hidup kekal yang kita miliki karena Yesus menebus dosa kita. Di tengah-tengah masa pandemik seperti ini, mungkin kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga lainnya, keluarga besar, tapi keluarga yang ada, satu rumah seperti itu ya. Kita bisa mengaplikasikannya bahwa Yesus sudah mati menebus dosa kita. Kasihilah sesama kita. Belajar untuk mengasihi dalam momentum ini. Mengasihi satu dengan yang lain. Baik itu keluarga kita ataupun saudara seiman kita. Di dalam momentum ini juga, jadikanlah satu momentum di mana kita bisa mengampuni orang lain. Karena Yesus sudah mengampuni kita. Ya. Sehingga kita dapat bersukacita. Selanjutnya, sebagai pribadi yang telah mengalami penebusan, maka harus memiliki perilaku sebagai anak Allah. Kristus hidup di dalam kita. Di dalam Korintus dikatakan kita ini surat yang terbuka. Ya, bisa dibaca oleh semua orang. Siapa saja bisa membaca kita, bisa melihat kita. Maka dari itu Paulus memberitahukan kepada kita orang. Biarlah itu menjadi saksian yang hidup, dan di tengah Natal ini sebagai satu momentum bagi kita untuk menjadi duta Injil bagi orang lain. Sebagai penutup saya akan bacakan bagi karena dikatakan dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini satu kalimat yang luar biasa yang dikatakan Paulus dalam Roma 15 ayat 13. Ya. Allah sumber pengharapan itu. Kita sudah mengenal sumber pengharapan itu, maka timbulkanlah pengharapan yang ada dalam diri kita. Sehingga di Natal tahun ini, meskipun di tengah pandemi, kita tetap bisa membawa Natal ini menjadi pengharapan secara pribadi dan bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian, dan kita bisa hidup di dalamnya. Amin. Dan ke siapa ini? Ya. Terima kasih kepada Evangelis Fardik Pandiano yang telah menyampaikan firman Tuhan, yang mengingatkan kita terus-menerus bahwa kita harus memiliki pengharapan dan harus juga memiliki sukacita. Apalagi kita sebagai anak-anak pemuda, remaja, pasti harusnya pengharapan dan sukacita kita harusnya lebih besar. Karena masa depan kita sungguh indah bersama dengan Tuhan. Pada saat ini kita akan menyalakan lilin dan berharap saudara-saudara, teman-teman yang ada di Zoom bisa menyediakan lilin masing-masing. Kalau memang tidak ada lilin elektrik atau mungkin bisa menggunakan cahaya HP. Dan berharap teman-teman bisa mematikan semua lampu yang ada di ruangan teman-teman supaya cahaya lilin yang begitu kecil bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Sekalipun kita berjauhan, tapi kita tahu
bahwa masih ada pengharapan di dalam terangnya lilin yang kecil, dan itu ada di dalam Yesus Kristus. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Oh Holy Night, dan kemudian kita juga akan bersama-sama mendengarkan puisi Natal. Lagu pertama akan dinyanyikan oleh singers, dan lagu kedua nanti kita akan sama-sama menyanyikannya. Saja dilanjutkan dengan puisi. Hari Paling Bahagia oleh Jessica Calvaria. Pendar lampu kecil-kecil tampak beradu jadi satu, bertautan erat, berlomba, memancarkan cahaya. Pohon Natal yang sama dengan tahun-tahun lalu mengingatkan Sang Juru Selamat telah tiba, bersama sukacita yang lebih mendalam. Pada sebuah kisah gembira, aku tenggelam kepada anak manusia yang pernah mendiam, ditunjukkan oleh bintang malam. Yesus, akhirnya kau datang jua, kabar lahirmu membawa bahagia di dunia. Katanya, kelahiranmu sangat sederhana, tetapi membawa sukacita yang luar biasa. Bagi yang mau percaya, Dia datang untukmu, untuk setiap dosamu dan dosaku. Datanglah padanya, jangan hanya duduk terpaku. Yesus lahir untuk menerimamu. Natal adalah hari paling bahagia di dunia. Gema sukacita pasti mengudara. Hidupkan sukacita di setiap lampu kecil yang menyala. Sambutlah Dia. Kita akan sama-sama menyanyikan Oh Holy Night. The very world rejoices for your
Demikian penyalaan lilin. Saudara sekalian bisa menyalakan lampunya kembali. Puji nama Tuhan, kita bisa sama-sama menyalakan lilin di malam yang begitu indah pada malam ini. Dan suatu sukacita bagi kita bahwa di lilin yang menggunakan HP ataupun menggunakan elektrik, kita bisa sama-sama merasakan indahnya Natal di malam ini. Baik saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan kita pada malam ini di kantong persembahan dan juga bisa dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar saudara sekalian. Kita angkat satu pujian yang mengatakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Saya mengundang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Laskar Tuhan yang perkasa, tinggikan panglimanya. Pujian surga dan dunia semua diterimanya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ketua Pembina Remaja GSRI Tomang kepada Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan memimpin ibadah kami hingga pertengahan. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami dan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu kiranya dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Kesempatan ini kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau berkati apa yang kami telah berikan, besar kecil persembahan kami, dan kiranya persembahan kami ini dapat berguna untuk pelayan kami di rumah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. masih tetap berdiri saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Masih ada sukacita? Puji nama Tuhan kalau masih ada sukacita. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Tapi sebelum itu, kita angkat satu pujian lagi dengan mengatakan, hai dunia gembiralah. Biarlah kita yang hadir di Zoom pada malam ini tetap bersukacita, tetap bergembira.
dan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Juru Selamat kita dengan penuh sukacita. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah. Hai dunia alukanlah, rajamu menebus. Hai bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah samanya, berlimpah-limpah samanya. Doa penutup saya serahkan kepada Bapak Yogo Ismanto. Saya persilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau masuk ke dalam sejarah dunia ini. Itu sebabnya kami memiliki pengharapan. Kami mendapatkan sukacita yang sesungguhnya. Dunia tidak mengenal Engkau, tetapi kami yang ada di tempat ini dan seluruh anak Tuhan dapat mengenal Engkau. Semua karena peran Roh Kudus yang menjelaskan kepada kami dan memberikan pencerahan kepada kami untuk dapat kami mengerti. Kami tidak pernah melihat Yesus secara fisik, secara langsung, tetapi kami boleh mengenal. Sehingga hidup kami memiliki pengharapan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah perayaan Natal pemuda remaja GSRI Tomang boleh berlangsung dengan baik. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kami diberkati oleh firman yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Berkati juga rekan-rekan yang ada di STT Iman, yang ada bersama-sama dengan kami merayakan akan kelahiran Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tengadahkanlah hatimu dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah terbesar dari Allah Bapa, kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan, peneguhan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan kepada worship leader. Ibadah kita selesai, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Saya mengundang saudara sekalian untuk melakukan saat teduh. Amin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan dari pembina remaja GSRI Tomang oleh Saudari Veroni Hulu. Saya persilahkan. Saudara Veroni Hulu.
Shalom. Suara saya kedengaran, saudara teman-teman semuanya. Ya, shalom, salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Puji syukur ya, kita panjatkan kepada Tuhan, Allah yang luar biasa. Karena atas kasih dan karunia-Nya saja kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada malam yang berbahagia ini, kita dapat menghadiri dan melaksanakan bersama acara perayaan Natal Pemuda GCRI Tomang pada malam hari ini. Dalam hal ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Evangelis Fardik yang telah memberikan waktu bagi kita dalam menyampaikan kabar kelahiran Sang Juru Selamat yang hidup bagi kita semua. Dan saya juga berterima kasih kehadiran Penatua Theo Chansan dan segenap hamba Tuhan yang melayani pada malam hari ini. Dan saudara-saudari yang telah hadir juga, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu juga sehingga terlaksananya ibadah Natal Pemuda GCRI Tomang pada malam hari ini. Semoga berkat dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang melimpahkan kasih atas kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Terima kasih kepada Saudara Peroni Hulu yang sudah memberikan kata sambutan. Baik, teman-teman yang ada di dalam Zoom, mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali masuk atau mengikuti ibadah khususnya di ibadah Pemuda Remaja GCRI Tomang. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari yang baru pertama kali datang. Dan ada juga pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan biarlah melalui chat yang ada di ruang Zoom, saudara sekalian bisa memanfaatkan itu untuk bertanya siapa nama teman-teman kita yang baru datang, atau kita juga bisa bersama-sama mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Oke, sambil berkenalan dan sambil mengucapkan selamat Natal, kita akan sama-sama menyanyikan lagu We Wish You a Merry Christmas. Dari STT Iman khususnya yang melayani pada malam ini mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan fellowship bersama. Kalau masih ada teman-teman yang masih mau berkenalan, saya persilahkan untuk bisa lebih kenal lebih jauh lagi, dan kalau bisa minta nomor WA untuk sama-sama nanti mana tahu kita bisa gabung di ibadah berikutnya. Tapi musik tetap menyanyikan pujian We Wish You Merry Christmas. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas.
Halo Pak Yogo, apa kabar? Baik. Rekan-rekan semua yang berada di luar, kalau mau bergabung di tempat kami untuk jamuan makan malam, saya persilahkan datang. Paketnya boleh Pak, paket. Boleh, dari Bandung juga boleh datang. Tetapi kalau dari STT Iman mungkin sudah ada ininya ya, sudah disediakan juga di sana. Wah, mantap. Ya, Papa. Juga dari STT Iman juga sudah disediakan fellowship di STT Iman, sedangkan rekan-rekan yang ada di luar yang ada di luar dapat hadir kalau mau di jamuan makan di GSRI Tomang. Kalau ada yang mau silahkan. Ya silakan Kakak Sinta. Ya, bagi rekan-rekan yang itu tolong Iman bisa. Sebentar Kakak Sinta, sebentar. Oke. Silakan. Bagi rekan-rekan yang sudah ikut ibadah pada malam ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Biarlah kita tetap bersukacita dan tetap memiliki pengharapan. Dan bagi teman-teman STT mahasiswa atau mahasiswa STT Iman yang sudah mengikuti ibadah pada malam ini, saya mengundang teman-teman sekalian untuk turun di meja makan bersama. Kita menikmati berkat yang sudah disediakan bagi kita. Oke, saya lift dulu ya semuanya. Stefanus, Cing Katrin, Ko Fardik. Ya. Udah lama nggak ketemu. Iya, udah lama nggak ketemu ya. Terima kasih Oke. Pak Fardik. Yuk. Saya lift Thank juga. you ya. Thank you. Yuk. Yes. Ya. Dah semuanya. Merry Christmas. Kak Ena. Kak Fardik, terima kasih. Robin. Terima kasih Kak Fardik. Terima kasih. Cinta. Rina, botolku Kak, botolku di mana? Di bawah ya? Oh ya. Iya, di bawah. Oh. Cika, ampun Cika, tanya botolnya di sini. Botolnya nanti ditanya, jangan di Zoom. Lupa dia. Di bawah bukan yang itu ya botolnya. Acansan. Selamat Natal. Selamat Natal semua, Cika. Iya, Johan. pengantin baru. Selamat Natal. Pengantin baru. Ini loh. Kirain lagi honeymoon. Tony. Selamat Natal Cika. Selamat Natal, Kak. Selamat Natal Cika. Ya Kak Yo, nanti di kamar. Di kamar katanya. Selamat Natal Pak Yogo, Miss Yogi semuanya. Pak. Ya, selamat Natal. Selamat Natal, Kak Yori. Karina lihat chat Karina. Ya, aku ingat. Oke, Kelvin. Kamu di sini Kelvin. Tolong. Roni. Wih, kau keren banget malam ini, Roni. Ya, Kak. Natal Pak Yogo. Selamat Natal. Hanya. Terkhusus untuk Kak Yohan. Wah, beda nih si Roni kalau di kelas dengan di gereja. Selamat Natal Pak Yogo. Selamat Natal. Selamat Natal pemuda GSRI Tomang semuanya. Selamat Natal. Selamat Natal Lisien, Gabriela. Y dan itu Selamat Natal. Selamat Natal Cika Trimpo Selamat Natal. Selamat Natal. Itu siapa sih Ye? Inisial. Y, Yauko dan Ena. Salah. Ena dan Tommy. Ena. Aku dengar. Selamat Natal Pak Yogo. Pengantin baru. Selamat Natal Timothy. Merry Christmas. Pengantin baru nggak keluar. Merry Christmas and Happy New Year. Wow.
sister. Yogo, Roni izin keluar ya. Oh iya. Keluar kemana Karina? Keluar kemana? Lagi terkurung. Sekali Karina. Lagi terkurung mau keluar kemana Kak? Mau kemana? Karina lihat chat Karina. Karina lihat chat. Botolku Kak, jangan dibawa lagi. Karina lihat chat Karina. Masa botolku dibawa nih? Dadah. Kok Sandra nggak ada ya? Iya, iya. Hah? Dia nggak ada ya Sandra? Emang liputannya pas ikut. Iya. Atas ya. Karena kalian cuma ada 2 itu. Mereka Kak Cika itu ya? Kayak mereka Kak Cika ikut ya? Tapi kayaknya minumannya nggak sebanyak itu. Nggak banyak. Oh, Ini Kamina Aidin loh. Sudah. Ini yang Theodore ini. Ini. Oh, ini. Iya. Baru kayaknya. Baru nanti masuk tadi nggak masuk. Yeay. Jadi gimana ya? Kami semua Kak. Yeay. Aduh. Gini aja satu tangan lagi. Enggak, kami mau 2. Oh, aku satu tangan kan aku saya. tangan aja. Kamu kenal siapa? Satu juga itu lah. Oke. Kenal gitu. Kami segenap hamba Tuhan GSRI Tomang mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Yeay! Bisa buat lebaran nih. Ya, ucapannya sampai lebaran. Bisa. Bukan ya, yang merah. Bukan. Nggak kenal sih. Oke, Lia di sini Lia. Kita main sedikit. Itu memang bukan. Saya Sini Om. Kita pakai main sedikit. Ayo, Kelvin sini. Kelompok Roni sini Roni. Saya tunjukkan satu kepada Lia, satu tulisan yang Lia nggak boleh kasih tahu siapapun rekannya. Kayak di sini, Timothy di situ. Gimana? Lia saya kasih tulisan, tapi Lia nggak boleh kasih tahu siapapun. Oke, Ron di sini duduk. Kelvin tulisannya nggak boleh kasih tahu. Jelas ya? Lia kasih tahu ke rekannya hanya satu kata untuk menebak benda ini. Jelas ya? Rekan-rekannya Lia harus nebak benda apa itu. Tapi hanya kasih tahu satu kata aja. Tadi kayaknya di situ. Misal cair, hanya satu kata doang. Cair gitu doang. Mereka harus nebak. Oh iya, oke. Ya, udah ya, satu aja. Apa Lia? Tiup. Kelvin hanya satu kata kesananya. Udah ada perbedaan dari Lia, tiup. Kamu apa katanya? Lia, tiup. Kamu katanya apa? Lebih jelas lagi supaya ini bisa lebih jelas nebaknya. Tiup, api. Bisa nebak? Kita harus nebak. Apa? Lilin. Dari sini yang bisa nebak. Jadi tadi harusnya nebak kalimatnya si Lia. Jelas ya? Jelas ya? Zigzag gitu. Enggak, pokoknya semakin jelas kata itu semakin bisa ditebak kan? Kan ada aku ke Timothy. Enggak, ke grupnya. Kenapa dia jawab juga? Enggak, dia nggak jawab, dia kasih keterangan yang sama pada grupnya. Aku ke grup aku ini grup. Ya, jelas ya? Ulang ya. Kita ulangin.
kata yang kedua. Oh, siapa cepat dia dapat gitu ambil. Bukan siapa cepat dia dapat, hanya satu kata doang Ya, lihat. maksudnya kalau dia udah tahu dia harus dibuat. Iya, Iya. Ya. Oke, udah jelas, Kelvin. Ya. Lihat. Membaca buku. Udah jelas kata Bang. Oke, gitu caranya ya. Menang dong. Belum, baru percobaan. Enggak. Kalau nggak ketebak, tim kita yang jawab. Enggak, bukan tim kita yang jawab. Kamu yang kasih satu kata. Siap ya? Udah ya? Ya, lama kamu udah susah. Ayo, Kelvin duluan. Nggak boleh. Oh, yang nggak ada dari situ. Nggak jadi deh. Oh, yang nggak ada di situ. Nggak ada. Jelas. Oke, Kelvin. Satu kata. Manis. Oke, permen. Manis. Lihat. Apa ya? Bingung lagi nih. Boleh apa aja. Air. Air. Bisa ketebak nggak? Nggak tebak belum? Tadi kamu apa? Manis. Manis. Oke, air. Udah ada. Ya. Satu kata lagi. Iya. Bisa tebak nggak? Manis, air. Air di gelas. Di gelas. Salah. Ayo. Aktivitas. Lagi. Ayo apa? Ada air, manis, gelas. Aktivitas. Oke, nggak ada itu. Satu lagi kata. Saset. Lebih jauh lagi. Saset. Oke. Manis. Kan manis. Di gelas. Perhatikan. Aktivitas. Sekarang saset. Jelas? Bukan. Jelas. Habis makan. Habis makan tuh dua kata, sorry. Udah. Udah itu dulu ya itu. Apa ini boleh? Udah tuh. Oke, nggak ada yang tahu. Minum teh. Yaudah dia kan Om Yaga temanya tema Natal kayak yang kayak gitu-gitu. Susah banget. Tahu. Kan aku udah minum teh. Iya teh satu Biasanya minum sayang. Oke, lihat. Ini siapa? Oke, Kelvin. Oke, lihat. Masuk. Tio. Balon. Salah. Tio. Mantap. Tadi udah lagi sih ambil kan nggak ada. Oh, nggak ada yang ulang. Ini aja deh, lihat. Silakan. Ayo, lihat mulai. Apa ya? Oh. Halo. Halo. Yang barangnya nggak boleh Om. Nggak boleh. Pak Yogo. Iya. Sinta. Silakan makan Sinta. Apa belum doa loh, belum doa. Makan. Doa makan apa sih? Doa makan. Oke, kita doa makan. Kita doa makan. Itu Ruth Sanaya di WL. Oh. Sanaya. Halo Ruth. Ayo kita berdoa. Udah. Siapa yang mau pimpin doa makan? Minta lihat deh. Teman-teman, mari kita dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kebaikan bagi setiap kami Tuhan, karena berkat-Mu kami boleh berkumpul bersama-sama di tengah-tengah pandemi ini.
untuk merayakan hari kelahiran Bapa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lewati bersama-sama, walaupun masih via Zoom, tapi kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakannya dengan teman-teman seiman kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan makan, menikmati makanan ini Tuhan, kiranya Tuhan suci kuduskan, agar menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, dan juga Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang telah menyediakan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. 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 Gimana suara saya? Jangan dibikin satu dulu kali, bikin rame-rame. Gitu ya. Nah. Silakan makan. Gimana Om? Ya makan, udah. Teman-teman semua kita mau cuci tangan dulu. Oke, setelah itu baru antri. Setelah itu pakai alkohol. Cuci tangan, pakai alkohol, baru ambil sarung tangan di tangan. Ya. Banyak makan Bin ya, Bin, banyak makan. Siap, siap. Oh, Kak Daniel, banyak makan. Waktu sini, ayam bakar, mereka ayam bakar. Ayam bakar. Susah banget sih. Susah. Lagi gamesnya. Susah. Iya. Izinkan TV. Ruth Sahanaya. Iya. Halo Delti. Selamat ulang tahun Delti kemarin. Selamat ulang tahun buat Delti ya. Delti, selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat badannya, sehat jasmani, rohaninya. Semakin semangat melayani ya. Hanya selesai tepat waktu. Amin. Kalau ada yang disukai, sampaikan saja ke Miss Yogi. Ada lagi macam orangnya. Enggak, maksudnya biar didoakan sama Ibu Gembala. Oke, kawan-kawan, selamat makan. Itu bumbu risol. Wimar, itu kamu ya Wimar? Kamu cantik sekali hari ini. Cantiknya. Wih, itu untuk siapa tadi? Itu untuk siapa ya? Sebaya itu tadi untuk siapa Wimar? Dia pakai baju Shanghai dong. Silakan. Piringnya ambil dari tempat duduknya masing-masing dan gelasnya juga, sendoknya udah tersedia. Silakan digunakan. Hati-hati. Yang ini nggak pedas. Yang ini pedas. Nggak terlalu pedas-pedas amat. Pengen makan ini. Kamu datang. Yang lain kan. Masa itu keluar deh. Kalau
Sebenarnya itu
Enggak, di situ enggak. Oh ya. Ada yang bilang. Kan coba ngomong.